Hi guys, it's me again and welcome to my video. It's been a long time I'm not upload video ya guys, but now I'm back dan sekarang kita bakal bahas apa sih penyebab perceraian. Kalau udah masalah perceraian itu adalah masalah yang serius ya guys. Kalau masih pacaran itu namanya putus dan itu still okay karena kalian masih belum menikah dan masih belum memiliki anak. Jadi kalau belum nikah masih tergolong okay. Kita langsung masuk ke materinya ya guys. Dan kalian pasti tahu sendiri bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang mana dinobatkan sebagai perceraian artis terbanyak. Jadi banyak banget artis-artis kita yang cerai pada tahun ini dan penyebabnya nggak hanya cuman perselingkuhan guys, tapi ada banyak sekali faktor. Nah, faktor-faktor tersebut kita akan bahas di sini. Jangan lupa tonton sampai habis dan like, subscribe, dan komen ya guys. Perceraian itu adalah suatu hal yang gak diinginkan oleh semua orang yang menikah di dunia ini. Mereka semua ingin menikah satu kali seumur hidup mereka, satu untuk selamanya, dan bersama dengan orang tersebut apapun yang terjadi, suka, duka, dan lain sebagainya, sampai maut menjemput mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu hubungan pernikahan itu melanjutkan ke jenjang perceraian karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk bertahan di posisi tersebut. Nah, di sini akan kurangkum dari A sampai Z agar kalian mengerti. Kalau kalian ada yang ingin menambahkan bisa komen di bawah. Disclaimer dulu, aku bukan dokter, aku bukan siapapun, dan ini adalah pure rangkuman yang aku dapat dari orang-orang sekitar aku. Jadi faktor perceraian itu sendiri nggak banyak sebenarnya guys. Jadi faktornya itu yang pertama ada keuangan, yang kedua itu adalah komunikasi, yang ketiga itu adalah saling mengerti satu sama lain, understand each other kayak gitu. Yang keempat itu adalah hubungan biologi. Aku nggak ngerti gimana nyebutnya, yang penting hubungan suami istri lah. Kita masuk ke yang pertama. Kenapa uang menjadi faktor utama? Yes, karena semua butuh uang. Di dunia ini semua butuh uang. Yes, kalau kalian punya uang, I have to say this, 50% masalah kalian itu bakal terselesaikan. Percaya atau tidak, terserah kalian. Tapi jika kalian memiliki uang dan kalian menikah, kalian membawa pernikahan itu tanpa kekurangan uang atau dengan cukup uang, pernikahan kalian akan oke-oke saja, tapi itu hanya 50%-nya. Yang 50% lagi apa? Nanti kita akan bahas di nomor yang kedua. Kalau kalian belum nikah, kalian hanya mencukupi satu orang saja, yaitu adalah diri kalian sendiri. Kenapa uang itu sangat penting? Ya, kalau kita masih belum nikah, mungkin kita bisa bilang kita cari bareng-bareng. Tapi kalau udah nikah, itu semua berbeda guys. Memang kata-kata kita cari bareng-bareng memang oke sih, memang ada. Ada beberapa orang yang berhasil. But kalau kita lagi finansialnya nggak oke-oke saja dan memiliki anak, lalu siapa yang jaga anaknya nanti? Orang tua, mertua. Ya kalau dia mau, kalau dia nggak mau, kita juga bakal mikir guys. Dan apa yang kita ucapkan, kita cari bareng-bareng, itu maybe happen, maybe no. Dan dalam suatu pernikahan, uang itu sangat penting. Pernah nggak kalian dengar banyak sekali orang berantem hanya gara-gara nggak ada duit? Dan itu penting sekali bagi kita yang belum menikah untuk mempersiapkan finansial kita sebelum menikah. At least memiliki pekerjaan yang tetap, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk setiap bulannya apa yang harus kalian beli, apa yang harus kalian cukupi. Kalau itu sudah ada, at least kalian bisa memenuhi diri kalian sendiri atau apa yang kalian makan setiap harinya. Dan masih banyak banget contoh-contoh yang bisa aku sebutkan, tapi nggak usah lah. Aku yakin kalian sudah pintar dan kalian bisa menyimpulkan hal ini sendiri. Nah, kita langsung ke yang nomor dua. Dalam suatu pernikahan, kalau komunikasinya itu buruk, semuanya juga nggak ada apa-apa. Dan penting banget kita, cewek dan cowok, kalau udah menikah, itu mengkomunikasikan apapun yang terjadi, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau. Sehingga kenapa? Cowok ini adalah makhluk yang gak peka sama sekali guys. Kalau kalian gak ngomong, mereka ini gak tahu apa yang ada di hati kalian. Dan sedangkan cewek ini adalah makhluk yang maunya ditebak. Kita tuh mau, cowok itu tuh tahu apa yang kita rasakan. Cowok itu tahu apa yang kita mau. Cowok itu tahu apa yang kita inginkan. But kita ini berbeda 380 derajat. Maka dari itu penting sekali untuk kita ngobrol, kita itu ngomong, kita itu bilang sama suami kita, sayang, kita butuh
A A A A, B B B B, C C C C. Dengan seperti itu, cowok juga langsung punya pikiran karena cowok itu adalah orang yang apa ya namanya? Um, Problem resolving, if I'm not wrong. Jadi kalau kalian menyebutkan atau kalian cerita kepada cowok, nah cowok itu akan secara otomatis mencarikan solusi buat kalian gitu. Kalau cewek cerita atau ngeluh, mereka itu nggak mau guys kalian kasih solusi. Mereka itu maunya kalian tuh cuma denger aja. Nah, itulah bedanya guys. Maka dari itu perlu sekali kita ini yang namanya komunikasi. Kita komunikasikan semuanya, entah dari pendidikan anak nanti, sayang aku mau anak kita nanti disekolahkan di sini gitu. Jadi ada omongan gitu loh, atau yang aku suka banget kalau kamu ngajak aku pergi makan di sana. Nah, secara otomatis si cowok ini bakal mikir, oh cewek tuh suka nih kalau diajak makan ke sini, aku ajak makan ke sini ah, atau wah dia ingin nih diajak makan ke sini lagi. Dengan seperti itu kalian bakal nyambung gitu. Dan apapun yang kalian rasakan, semisal kalian nggak nyaman gitu, sayang aku nggak nyaman kalau bla 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 bla, aku lebih nyaman bla 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 bla. Jadi kalian itu mengungkapkan isi hati kalian, jangan sampai kalian ini salah omong atau salah kata dengan mengungkapkan gara-gara kamu sih. Nah, itu akan menyebabkan komunikasi yang tidak bagus juga dan itu akan menyebabkan suatu konflik. Nah, penting banget bagi kita untuk mengetahui gimana sih caranya berkomunikasi dengan baik dan gimana sih caranya mengutarakan sesuatu dengan baik. Kalau itu sudah terjalin, maka apapun yang terjadi itu bisa dikomunikasikan dengan baik dan kita bisa mengerti. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Yang pertama tadi kan keuangan. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, yang ketiga ini nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, itu menyambung ke orang ini ngerti nggak yang kita komunikasiin, seperti itu. Nah, banyak banget dari artis-artis kita ini yang mengalami hal seperti itu. Dan ingat, perceraian itu nggak semata-mata hanya karena perselingkuhan. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor. Dan kalau hal ini sampai terjadi, ini bisa mengakibatkan mereka menikah tapi ngerasa nggak nikah. Mereka berdua tapi ngerasa sendiri. Mereka ada tapi kayak nggak ada. Dan rasanya itu hilang. Memang sih kita satu rumah, tapi kayak kayak udah kayak ya serumah aja gitu, nggak yang selain suami istri yang hangat. Itu kehangatan udah hilang guys. Kalau yang nomor tiga ini udah terjadi guys, bayangin aja kalian nikah kayak nggak nikah, kalian punya suami punya istri kayak nggak punya. Dan bener sih kalian lihat dia ada di sini tapi kalian nggak ngerasa kalau dia itu ada, dan peran mereka tuh nggak ada, udah hilang perannya gitu. Dan apalagi kalau dalam suatu hubungan salah satu dari kalian ngejalaninnya ngerasa capek karena ngejalanin itu semua sendiri, dan yang salah satu nggak peduli dengan hal itu, diajak ngobrol ya iya doang, dia memberi tanggapan tapi hasilnya tetap sama, kita sudah mengutarakan apa yang kita inginkan tapi tetap dilakuin, kita mencoba untuk berkomunikasi tapi malah dianggapnya bawel, tapi malah dianggapnya alay, dianggap lebay. Dan itulah penyebab ketidaknyamanan dari suatu rumah tangga. Memang sih awalnya, biasanya nih ya kalau dalam rumah tangga, awalnya yang cewek ini memendam perasaan dulu, memendam kayak oh ya udah, oh ya udah, oh ya udah, ya udah, ya udahnya ini sampai kebanyakan, sehingga suatu ketika atau suatu hari boom jadilah seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab perselingkuhan. Nah, hal nggak nyaman ini nggak semua orang bisa bertahan mempertahankan rumah tangga mereka. Kalau mereka sudah ada di posisi tersebut, biasanya dua kemungkinannya. Yang satu, mereka tetap serumah, tapi ya kamu aku. Jadi kayak ya kita nikah, tapi cuman sebatas nikah satu rumah gitu aja. Kita sebatas tinggal bareng, tapi nggak hidup bareng. Ngerti nggak maksudnya? Dan yang kedua, itu adalah salah satu, maybe mereka mencari kesenangan atau mencari kekosongan ini di tempat lain. Dalam artian selingkuh,
Mereka mencari kebahagiaan yang mereka nggak dapat di pasangan mereka ke orang lain. Dan inilah penyebab dari perselingkuhan kebanyakan. Dan ini juga menjadi salah satu landasan kenapa seorang itu selingkuh, kenapa seseorang itu pergi, kenapa seseorang itu lebih memilih untuk bercerai daripada memperlanjutkan pernikahan yang seperti ini. Nah, banyak banget dari kita yang masih belum sadar bahwa komunikasi itu penting, komunikasi itu penting. Yes, komunikasi itu penting, tapi yang paling penting adalah gimana setelah kamu mengkomunikasikan hal tersebut, mereka itu paham apa enggak, mereka itu ngerti apa enggak, mereka bisa understand you or not. Walaupun komunikasinya oke, tapi mereka cuman oke-oke aja tapi nggak ngerti juga sama aja. Makanya dalam hubungan pernikahan itu penting banget untuk bisa memahami satu sama lain dari pasangan kalian masing-masing. Seperti itu guys. Kalau kalian ada yang ingin tanyakan bisa di komen langsung ya. Dan sekarang kita bahas yang keempat atau yang terakhir. Kenapa hubungan suami istri ada di posisi terakhir? This is just my opinion. Kalau menurut kalian ini yang pertama, that's okay too, but at least ini adalah list-list yang ada ya guys. Nah, kita bahas sekarang. Kenapa mereka ada di posisi yang terakhir? Karena seperti ini. Kalau dalam suatu pernikahan, kalian masih kesulitan dalam faktor ekonomi, kalian masih bisa melakukan hal itu. Dan kalau kalian mendapati suami kalian tidak mau berhubungan lagi dengan kalian, itu harus dipertanyakan banget. Dan itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, karena dia sakit, mungkin sakit yang menyebabkan nggak bisa berdiri atau lain sebagainya, itu bisa. Yang kedua adalah karena mereka udah nggak mau sama kamu. Karena kenapa guys? Cowok itu mengungkapkan dan mengekspresikan rasa cintanya dengan berhubungan suami istri. Dari kalian ada beberapa yang bertanya kenapa hubungan suami istri ada di posisi terakhir, ada di posisi keempat. Kenapa nggak di posisi pertama, posisi kedua, atau posisi ketiga? Nah, jawabannya adalah gini, secara logisnya, kalau masalahnya masih finansial, itu masih bisa melakukan hubungan suami istri. Kalau masalahnya komunikasinya kurang oke nih, masih bisa melakukan hubungan suami istri. Meskipun kepaksa, kalaupun nggak bisa memahami satu sama lain, masih bisa melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau perannya udah hilang, mereka berjuang sendirian, dia nggak ngerasa kalau dia ada seseorang yang bisa dia ajak bicara, dan mereka ngerasa sendirian dalam suatu pernikahan itu, dan mereka ngerasa hidup cuman sekedar hidup bareng tapi nggak hidup bersama dan udah nggak sesuai dengan visi dan misi mereka saat mau menikah, mereka lebih memilih untuk bercerai. Bukan berarti mereka nggak bisa melakukan hubungan suami istri lagi. Mungkin sehari sebelum mereka bercerai mereka masih bisa berhubungan suami istri, tapi kalaupun mereka sudah ngerasa nggak dihargain, ngerasa nggak direspect, ngerasa nggak ada perannya lagi dalam suatu rumah tangga itu, dan mereka ngerasa sendirian untuk berjuang mempertahankan dan sendirian untuk menjalani itu semua. Gini loh, pernikahan itu nggak akan cerai hanya gara-gara hubungan suami istri. Mungkin nggak bisa punya anak atau hubungan sama dia kurang kurang oke di saat melakukan hal itu nggak bisa jadi landasan untuk bercerai gitu loh. Jadi mereka itu mungkin hubungan hubungan suami istrinya itu kurang oke, tapi dalam melihat masa depan, dalam menjalani kehidupan, berkomunikasi, tukar pikiran, mereka oke. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang sangat-sangat penting. Mungkin jeleknya ya, ini tanda kutip, kalau cowok masih bisa jajan keluar, kalau cewek kan jarang banget yang melakukan hal itu. Kalau cowok masih bisa jajan keluar karena membutuhkan rasa sensasi, membutuhkan fantasi dan lain sebagainya. Tapi kalaupun masalahnya ada di perannya sudah hilang dalam suatu rumah tangga, kalaupun masalahnya ada di dia berjuang sendirian, entah salah satu dari kalian, itu tinggal nunggu bom waktunya aja kapan meledak gitu. Kapan meledak dan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan memperjuangkan. Kalau yang perjuangan cuma satu orang, yang pastinya satu orang ini lama-lama akan menjadi capek, dan kalau udah capek, angkat tangan,
pergi ke sidang perceraian. Bukan berarti mereka nggak bisa melakukan hubungan suami istri, tapi karena perannya hilang inilah banyak sekali orang-orang yang bercerai, bukan berarti mereka udah nggak saling cinta. Mereka masih saling mencintai. To be honest, bisa komen di bawah kalau kalian udah berpisah, bahwa kalian memang masih ada rasa itu pasti masih ada, entah seujung jarum, itu pasti masih ada. Maka dari itu ada di posisi terakhir dan posisi keempat. Kalau kalian ada yang ingin ditambahkan, silahkan komen ke bawah dan jangan lupa share, like, dan komen. Bye.